saja pelajaran hari ini ya, karena yang lain mungkin masih ada di perjalanannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita bertemu kembali di webinar kali ini ya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Mari kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga apa yang menjadi hajat, keinginan, harapan kita semua oleh Allah senantiasa diridhoi dan dikabulkan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Baik, tadi sudah dilihat apa belum tentang adab berpakaian dalam Islam? Sudah. Ya, kalau di LKS itu ada di halaman 16-17 ya. Di halaman 16 dan 17. Silahkan kalau ada berpakaian itu kan terjadi atau sudah kita alami setiap hari. Nah, mungkin di sini kita langsung buka saja sesi tanya jawab. Silahkan, di video itu kan sudah saya pancing, Pak, hukumnya berpakaian seperti ini bagaimana? Silahkan yang ingin bertanya angkat tangan kemudian nyalakan mic-nya ya. Karena hari ini kalau bisa kita cepat memahami dan nanti bisa cepat selesai ya. Silahkan. Bagi yang bertanya nanti akan saya catat dan mendapatkan poin ya. Jadi poinnya bisa digunakan nanti pada waktu ulangan. Wis, udah? Dinyalakan, diangkat tangannya. Nah, Kesa ini absen berapa? Absen 18, Pak. Absen 18. Silahkan pertanyaannya. Saya mau bertanya, itu kan di LKS halaman 19 ada hadis yang katanya itu kayak berpakaian seperti orang kafir. Nah, saya ingin tanya, pakaian orang kafir itu seperti apa, Pak? Oke, terima kasih. Kesa absen 18, pakaian orang kafir. 2 pertanyaan. Silahkan satu lagi. Pertanyaan yang cukup bagus. Silahkan. Ayo, sembarang pertanyaan ini. Eman-eman poinnya ya. Jarang-jarang dapat poin banyak dari pertanyaan. Silahkan, ayo. Satu lagi. Ayo. Tidak ada. Masuk MIPA 1 tidak ada yang bertanya lagi. Chandra silahkan. Dinyalakan Mas, dinyalakan dulu mic-nya. Mic-nya dikak nih sih. Nah, sudah. Pak, saya mau tanya. Chandra absen? Absen 7, Pak. Absen 7. Iya. Ya, silahkan. Ketika aurat laki-laki itu dilihat sesama laki-laki, itu sebagai perbuatan dosa atau tidak, Pak? Oke ya, aurat tahu toh, aurat laki-laki yang mana? Tahu toh? Oh, Pak. Ya. Dilihat sesama laki-laki. Ya, aurat laki-laki dilihat laki-laki. Sudah. Sudah Mas Chandra. Sudah, Pak. Sudah.
Ya, kita bahas dulu dua pertanyaan ini. Yang pertama adalah pakaian atau menyerupai pakaian orang kafir. Di dalam LKS itu ada di halaman 19. Ya, di halaman 19 kalau sampean lihat. Sudah dilihat? Pakaian orang kafir itu seperti apa toh? Pakaian orang kafir itu biasanya tidak menutup aurat, ya. Jadi dia itu menampakkan auratnya. Kalau di dalam video saya kemarin itu sudah sedikit saya berikan gambaran, ya. Jadi di sana kalau sampean pernah ke Bali ya, pernah ke Bali? Pernah? Halo, pernah apa belum? Tidak pernah, Pak. Belum pernah ya. Sebenarnya tidak harus ke Bali untuk melihat seperti itu ya. Nah, kita itu sudah dipancing-pancing untuk agar menyerupai orang-orang kafir ya. Masuk di sini. Jadi orang kafir itu atau orang yang tidak beriman itu biasanya dia itu risih kalau pakaiannya tertutup. Kebalikannya di dalam orang Islam. Jadi pakaian orang kafir zaman dulu sampai zaman sekarang itu sama. Dia itu mengagung-agungkan yang namanya kebebasan, yang namanya hak asasi, yang selalu diagung-agungkan. Ya, dia tidak mau diatur baik dari tata caranya dia hidup, bahkan dalam tata caranya dia bergaul dan berpakaian. Nah, di sini pakaian orang kafir itu dia lebih suka pakaian yang terbuka daripada yang tertutup. Karena apa? Kalau terbuka itu dia bisa memamerkan, dia bisa bangga dengan tubuhnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pakaian orang-orang kafir itu lebih condong kepada pakaian-pakaian yang tidak tertutup. Kalau orang kafir itu berjilbab, ya dia itu risih, sumuk, ya dia nggak suka. Kalau dia berjilbab nanti tidak ada orang atau tidak ada laki-laki yang tertarik. Jadi orientasinya dia hanya nafsu, ya memuaskan dirinya. Jadi tidak ada orang kafir itu yang tadi seperti yang saya sampaikan, tidak ada yang suka diatur baik cara dia bergaul, dia cara berpakaian, jadi tidak suka. Jadi pakaian orang kafir di sini ya seperti itu. Jadi kita tidak boleh meniru lah. Ini akan saya share tapi ini saya rekam ya. Tapi mana ya ini karena pelajaran ya harus kita lihatkan. Ini bisa dilihat. Bisa dilihat di layar sampean. Bisa, Pak. Bisa. Nah, ini ada tadi tidak menyerupai pakaian wanita kafir lah. Dilihat dia ini kan berjilbab toh. Iya. Iya. Tapi dilihat apa yang salah dari gambar ini? Kurang besar, Pak. Belakangnya. Namanya. Mosok kurang gede loh. Ini loh. Iya. Yang bagian belakang terbuka, Pak. Punggungnya kelihatan. Punggungnya Mosok kelihatan. gitu. Iya, Pak. Makanya transparan, Pak. Nah, jadi orang kafir itu tidak suka pakaian-pakaian yang seperti yang sebelahnya. Yang sebelahnya itu kan tertutup toh. Nah, ini dia sudah termakan ya, termakan pakaian khasnya orang kafir itu seperti ini. Kalau sampean pernah lihat orang India, pernah? Ciri khas India itu kalau tidak dilihatkan pusar ya apa bahasa Indonesia? Ini pusar ya. Itu kan kurang seperti itu. Terus mohon maaf kalau ya iki ya enggak benak. Pakaiannya seperti ini juga tidak boleh ya. Juga dilarang di dalam Islam ya, seperti ini. Ini ada dua kesalahan. Bisa dilihat.
Nah, apalagi ini. Jadi dia memakai lengan pendek terus menampakkan, kemudian dia berjilbab. Jadi pakaian itu harus menutupi seluruh anggota tubuhnya bagi kaum wanita. Jadi tidak transparan. Nah, kalau berjilbab perhatikan rambut yang ada di depan itu juga termasuk aurat. Maka kalau sama tidak pakai apa jeneng ini siput, siput kalau saya tidak salah, itu juga termasuk aurat lah. Wes berpakaian tapi masih menampakkan bentuk tubuhnya. Tuh kalau di dalam LKS ya, yang di hadis riwayat Muslim itu berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya apa? Ya seperti ini. Dia berpakaian, dia berjilbab, tapi dia masih menampakkan bentuk tubuhnya. Ya, apalagi yang menyerupai wanita kafir lah. Wanita kafir itu kebanyakan dia tidak mau memakai pakaian yang tertutup atau sumuk. Tahu sumuk singkatannya? Jawes bahasanya gak penak. Ya, kalau pengen tahu japri, Pak sumuk itu artinya apa? Karena ini saya rekam jadi disensor. Kalau pelajaran enggak apa-apa saya sampaikan, tapi karena ini apa namanya nanti kita upload, jadi kata-kata yang kurang enak itu kita sensor. Sing pengen roh Pak japri, sumuk itu artinya apa Pak? Ya. Jadi orang-orang kafir itu sukanya sumuk. Kalau dia sumuk, dia merasa senang, merasa bahagia, merasa bangga, dia merasa apa namanya laku, ya, payu. Jadi semua yang ada di dirinya itu seperti diobral, ya. Jadi pakaian orang kafir itu seperti itu. Kalau laki-laki bagaimana Pak? Sama laki-laki. Sampean kalau lihat itu ya, jadi banyak yang tindian, terus pakai kalung, pakai gelang. Kalau laki-laki pakai gelang jam, ya, pakai jam tangan, itu masih bagus. Gelangnya lo gelang karet, terus gelang apa jenenge tali sepatu di gelangan ya Allah. Lo yo ragat sing pengen ketok ganteng yo ragat sekti lho. Mosok sampai tali sepatu dicepot di gelangan. SMA siji bisa ngisi-ngisi ya. Jadi terus kalau laki-laki pakaiannya apa? Kalau di orang kafir itu sukanya yang nyeleneh. Ya, pakaian orang kafir itu pasti ingin dibilang wah, lah itu adalah pakaian subroh. Bahasa Arabnya subroh, pakaian yang ingin menampakkan kesombongan. Ya, sombong apa? Sombong tadi bentuk tubuhnya. Laki-laki yo pengen apa kaosan dek, celana dek. Nah, kalau laki-laki boleh Pak kalau pakai pakaian pendek-pendek boleh ya. Aurat laki-laki itu kan dari dengkul sampai pusar. Dan misalnya saya OT-OT terus lali keliling alun-alun boleh Pak. Yo leh paling delok awakmu yo. Nih, tok. Kalau kita kan ada ketimuran, tapi kalau sampean hidupnya di luar negeri nggak ada yang melarang ya dan tidak berdosa. Ya, kalau di luar negeri kok tidak berdosa Pak karena di sana umum, tapi kalau di sini ya kuwi ya karena adab sekali lagi malu dan tidaknya itu tergantung yang memakai ya. Kalau wanita ingin seperti laki-laki ya itu tidak boleh ya. Itu jelas dilarang. Jadi pakaian orang-orang kafir itu pakaian-pakaian yang terbuka, tipis, terus pakaian-pakaian yang menampakkan kesombongannya. Wah, wow. Ya. Bisa dipahami pertanyaan dari Kesa tadi? Cukup jelas ya pakaian orang kafir itu banyak contohnya. Iya, Pak. Pak, apakah dasi itu pakaian orang kafir? Tidak, Cah. Jadi pakaian yang tertutup itu sudah tidak termasuk ya pakaian orang kafir di sini orang yang suka mengumbar auratnya. Pada intinya itu. Terus pertanyaan dari Chandra, aurat laki-laki dilihat oleh laki-laki. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim kalau saya tidak salah, itu tidak diperbolehkan ya. Bahkan wanita melihat aurat wanita itu juga haram hukumnya. Ya. Aurat yang spesifik itu loh, ya. Laki-laki kok mandi bersama terus saling menatap, ya menatap auratnya terus dek kono loh. Kok ngene gunung kok ngene lah, membandingkan itu juga termasuk dosa. Jadi haram hukumnya laki-laki melihat aurat sesama laki-laki. Aurat laki-laki ya khusus gitu, bagian khusus. Wanita itu
Ya kalau dia misalnya mandi bersama lah itu yang tidak diperbolehkan, yang dua itu tahu toh dua ya itu tidak diperbolehkan. Ya jadi haram hukumnya melihat aurat bagi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Pak lah kalau saya melihat aurat perempuan boleh nggak Pak? Ya kuwi ora oleh lanang karo lanang itu karo itu ora oleh pemenang lanang itu delok. Terus dalile tekku tekmu tekmu tekku ya neh wis balik neng sing pergaulan bebas yang dulu ya pacaran akhirnya dia ta'arupan loh ta'aruf itu kan melihat Pak maka saya harus melihat semuanya Pak ya itu juga haram hukumnya kalau sudah menikah yang sudah menjadikan mahram sampean itu baru ya diperbolehkan itu membahasnya nanti kelas 12 ojo sik engko kebrangas engko ya. Jadi jawabannya cukup jelas. Jadi tidak diperbolehkan melihat aurat bagi sesama laki-laki atau sesama wanita. Aurat yang itu tadi ya. Sudah bisa dipahami? Silahkan yang bertanya angkat tangan ya. Raffi dulu. Ya, Silahkan Pak. Raffi. Saya ingin bertanya tentang saya pernah mendengar kalau perempuan itu auratnya itu sampai ke bawah terus tangannya dikasih masker sama pakai cadar loh Pak. Itu hukumnya gimana Pak? Kalau di Indonesia kan pakai itu. Kalau mungkin di perempuan ada yang pakai cadar gitu Pak. Terus? Sudah? Sudah Pak. Absen berapa Raffi? 23 Pak. 23. Terus Rizky silakan. Pak, saya mau tanya itu kan ada laki-laki yang jadi cewek itu bagaimana Pak? Kayak Laki-laki jadi cewek. Ya. Penting aja sampean lo ya. Terus absen berapa Rizky? 27. Terus satu lagi Yeni. Kalau rambut perempuan rontok terus dilihat orang yang bukan mahramnya hukumnya bagaimana Pak? Kan rambut itu auratnya perempuan. Rambut rontok. Ya. Absen berapa Yeni? 35. 35. Terakhir Olivia. Nanti yang lain nanti. Olivia, absen? Pak, dalam Islam itu kalau perempuan yang berhias dibolehkan itu yang bagaimana, Pak? Ya, berhias untuk perempuan. Sudah. Ya, absen berapa Olivia? 24. 24. Ya, kita bahas satu-satu. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaannya Raffi ya, hukum bercadar bagi wanita ya, yang wanita itu menutup aurat ya. Aurat itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang bagian sini ini sebenarnya juga termasuk aurat bagi wanita ya. Hanya telapak tangan saja yang bukan aurat bagi wanita. Terus apa hukumnya wanita itu bercadar? Boleh ya. Wanita itu bercadar bukan haram tapi diperbolehkan. Ya, kalau dia merasa takut kalau nanti banyak orang itu tertimbul syahwat karena melihat wajahnya maka dia menggunakan cadar. Nah, Pak, apakah saya boleh memakai cadar waktu di sekolah? Jawabannya tidak boleh. Bukan berarti sekolah itu melarang cadaran ya, tidak. Tapi kenapa? Karena kalau tidak musim corona seperti ini, wajah itu kan digunakan untuk melihat identitas ya. Tangan itu termasuk anggota tubuh enggak? Termasuk toh? Kalau tangan hilang, ya tangan hilang, dia masih disebut manusia enggak? Masih. Iya. Tapi kalau kepalanya hilang, dia tidak punya kepala, tidak punya wajah, itu disebut manusia enggak?
Enggak. Bukan. Enggak toh. Nah, maka bagian tubuh yang paling vital itu adalah kepala. Nah, bagi wanita itu bercadar itu juga diperbolehkan di dalam Islam itu kalau dia merasa bahwa dia ingin menjaga kehormatannya benar-benar, kemudian dia bercadar di luar boleh, ya. Jadi kenapa toh wanita Arab itu banyak yang bercadar dulu loh ya. Bahkan Arab sekarang itu malah banyak yang tidak bercadar kalau sampean lihat, ya. Sudah tergerus oleh zaman globalisasi. Malah di Indonesia itu yang lebih suka bercadar. Tidak apa-apa. Kalau dia bercadar terus pakaiannya tidak menampakkan aurat, tidak menampakkan bentuk tubuhnya, itu pakaian yang benar-benar syar'i. Terus kalau dia ingin selalu bercadar di lingkungan sekolah, jawabannya tidak boleh. Kalau di lingkungan sekolah kan semuanya bercadar sekarang, memakai masker, memenuhi protokol kesehatan. Ya, karena corona itu semuanya akhirnya memakai masker, ya. Jadi itu. Jadi jawaban Raffi, aurat wanita itu adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, kalau ini kan bisa dipakai mindset ya, mindset apa jenenge? Marset sing mungkin iki lho, sambungan hanya kelihatan ini saja lho jenenge apa wi. Ya. Biasanya banyak yang memakai seperti itu. Terus yang berikutnya pertanyaan dari Rizky. Pak, apa hukumnya bagi laki-laki yang menyerupai wanita? Ya jelas haram, ya. Laki-laki itu tidak diperbolehkan menyerupai wanita dan juga wanita tidak boleh menyerupai laki-laki, itu hukumnya haram. Jadi tidak diperbolehkan, jelas haram. Apa pagi namanya Ali, malam namanya Lia. Itu tidak boleh, ya. Jadi haram hukumnya. Terus apabila dia tidak memiliki pekerjaan, Pak, pekerjaannya hanya itu, Pak, Laura ya, tahu Laura tahu? Tahu? Halo. Enggak, Pak. Laura masuk gak roh? Bukan namanya Laura lo ya. Laura itu lanang ora, wedok ora. Jadi itu tidak boleh. Jadi sangat-sangat dilarang. Jadi di dalam Al-Quran itu kalau sampean buka ada larangannya di surat Al-Imran ayat 36. Terus hadis dari Rasulullah SAW, ya, melaknat. Jadi di sini jelas-jelas Rasulullah SAW itu melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Kalau sampean ingin lihat ini, ya tadi sudah sempat saya bukakan, mana ini, ya bisa dilihat toh. An Abbas radhiyallahu anhum qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutasabbihina minar rijali bin nisa wal mutasabihat minan nisa'i birrijal. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat sekali lagi laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Terus di bawahnya ini adalah artinya dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang bergaya wanita dan wanita yang bergaya laki-laki, dan beliau memerintahkan keluarkan mereka dari rumah-rumah kamu, ya. Maksudnya jadi dia harus keluar dari rumahnya dan dia harus bertobat dari apa yang dia lakukan. Nah, kalau dia pekerjaannya seperti itu, Pak, ya, kalau bisa carilah pekerjaan yang halal, ya. Banyak itu di Surabaya saya pernah lihat, bukan pernah ikut, pernah jadi, tidak ya. Saya pernah lihat, pernah dikerjai teman itu diajak ke suatu tempat, ya, ayo melok aku ning nggone puenak, ternyata dia ditinggal di kuburan, ya, tempatnya operasi itu di kuburan. Entah sekarang masih ada atau tidak, itu zaman saya tahun 2009 kalau saya tidak salah. Itu ternyata dia cantik, Masya Allah, wahyu. Karena saya itu kan takut dengan wanita dulu, ya. Ben kendel dijak koncoku mosok karo cewek rawani dijak.
Ternyata setelah dekat, ayo mas, langsung aku melayu los. Jadi gaya 230 km per detik melayu. Setelah mendengar suaranya ya, itu saya baru sadar bahwa yang dekat dengan saya itu ternyata Laura tadi. Ya Allah, astagfirullah, aku iso ndruwudik iso gobyo sing ngalang-alane rosetan. Rosetan aku sawantai. Ya, saya lebih takut itu. Jadi jelas-jelas Allah dan Rasulullah itu melaknat bagi laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ada catatannya dah, Pak, kalau itu terjadi seperti Dorce aja Pak. Dorce itu setelah diteliti ternyata gennya itu cenderung ke wanita, maka dia diperbolehkan ya untuk memilih laki-laki atau wanita, kemudian dia memilih sebagai wanita. Dorce itu kan dulu laki-laki. Di Nganjuk itu juga ada dah. Tepatnya di Rejoso. Saya belum mengikuti kasusnya lebih lanjut. Namanya Rafif Posopo ya. Koyoke ngono jenenge. Mirip awakmu Pip jenenge. Itu dia mengajukan di peradilan agama, dia ingin mengganti kelaminnya menjadi wanita. Dia sudah hidup selama 16 tahun itu sebagai laki-laki. Tapi dia selalu gennya itu cenderung ke wanita. Setelah dibuktikan ternyata dia condong ke wanita. Sekarang masih proses di pengadilan agama kalau saya tidak salah ya. Saya belum tahu apakah dia diperbolehkan untuk mengganti kelaminnya untuk operasi atau tidak. Itu ada ya. Jadi hukumnya di dalam Islam ada ya. Terus kemudian pertanyaan dari Yeni, rambut rontok dilihat oleh laki-laki. Rontoknya sak piro pertanyaan nih. Kalau rontoknya itu gimana? Kalau gak sengaja lepas, terus habis itu dilihat sama orang yang bukan mahramnya gitu. Rambutnya lepas atau rontok, beda loh ya. Misalnya ini berjilbab, terus rambutnya terurai, itu kan terlihat oleh laki-laki. Itu terurai atau terlepas dari kunceritan apa sanggulan. Nah, gitu. Nek rontok ya aku bayang no gogrok rambutnya ya, protol, cepot. Rontok itu kan seperti itu. Kalau rontoknya itu saikat yo gak popo, rontok itu kan sudah tidak termasuk anggota tubuh. Ya. Meskipun rambutmu, kalau rambut sudah bercacar kan enggak tahu. Rambutnya sopo kan gak akan ditekoki itu. Ya, itu kalau rambutnya rontok dilihat lawan jenis enggak apa-apa. Itu kan sudah termasuk anggota tubuh yang sudah mati, ya, rambut. Nah, kalau rambut itu terurai tidak sengaja terus dilihat laki-laki, ya, kalau sampean menyadari tapi sampean membiarkan itu baru dosa. Tapi kalau sampean tidak menyadari ternyata rambutmu terurai, kalau tidak benar-benar tidak menyadari ya itu masih dimakfu. Dimakfu itu dimaafkan. Jadi tidak termasuk dosa. Ya, bisa dipahami. Kalau olahraga misalnya mbok urai, rambutmu ngene-ngene terus ternyata nek cah lanang mlebu terus sampean langsung ini. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi nek sampean nyapa ndelok rambutku malah gak ditutupi, malah bocah lanangnya ditantang, diseneni. Itu dosa. Ya, ditutup dulu rambutnya baru terus dibapan sik lagi diseneni bocahe. Ya, maka jangan dibiasakan salin ning kelas karena sekarang kan belum pelajaran efektif olahraga toh. Pada masanya nanti saya harapkan kalau memang ingin ganti pakaian dan lain sebagainya gunakan kamar mandi ya. Tuh, bisa dipahami ya. Terus berhias untuk perempuan. Berhias untuk perempuan itu bagaimana Pak yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan itu dia tidak berlebihan ya. Maksudnya berlebihan apa? Wedak iyo secukupe aja wedakan 5 cm. Apa 5 km ya. Wedakane kawan duwel. Ternyata di sini karena kan dia berjilbab toh, kan nggak kelihatan. Terus tangannya ini ternyata kayak tanganku, ya. Setelah itu dia siang, misalnya dia pakai face shield, di face shield tidak seperti ini. Nah, misalnya pada waktu itu dia pakai face shield terus pakai masker, terus dilepas, ternyata dah tipak face shield ini ya, tipak. Tahu tipak toh? Kan keringetan. Ternyata di sini dia akhirnya membentuk seperti rambu. Tahu rambu?
Jadi kene ireng kene kan putih loh, ternyata di sini setelah dia pakai facial podake luntur, bayi malah coret-coretan tok. Terus ning kene disret ning bayi ketok wajah aslinya ya. Jadi berpakaiannya nggak boleh seperti apa ya. Tadi berhiasnya nggak boleh seperti apa. Dia itu terlalu menor, terlalu tebal bedaknya, terlalu tebal. Kalau bagi sampean yang di sekolah ya, tidak boleh memakai lipstick. Pak, kalau pakai lip gloss ya, itu jangan yang warna yang biasa saja. Tidak diperbolehkan wanita itu berhias terlalu nemen ya. Jadi tabaruj itu namanya adalah tabaruj ya. Dia tidak boleh seperti itu. Jadi tabaruj itu apa? Wanita menampakkan sebagian dari perhiasan kecantikannya yang seharusnya ditutupi. Nah, tadi wajah kan tidak termasuk aurat, Pak. Nah, tapi kalau sampean menghias itu berlebihan itu juga tidak diperbolehkan, ya. Jadi yang diperbolehkan bagaimana ya, yang biasa-biasa saja. Terus wanita itu kalau memakai parfum, ya. Jadi memakai parfum itu tidak boleh berlebihan. Mosok bocah melaku terus jarak 5 kilo cik mambu, Masya Allah, jadi setan apa kuntilanak ini. Jadi itu yang tidak boleh. Terus berhias yang tidak diperbolehkan seperti apa bagi wanita? Menyambung rambut ini juga tidak diperbolehkan. Ya, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, Allah melaknat menyambung rambut dan orang yang minta disambung rambutnya. Ya, bayangkan, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian menato tubuh dan ngehit ditato tubuhi. Yang sekarang ngehit itu baru ya, yang ning TikTok gitu. Mencukur alis, bayi alisnya dicukur ben ketok demit apa ben ketok tuyul. Itu dicukur loh, terus dibentuk cecek lho, dicak ya. Ben ketok gaul. Terus nek gak ngono digarisi kotak, kawandel ya. Itu tidak boleh. Terus mengikir gigi, tahu gigi? Ya, mengikir gigi itu jenenge mager untu loh. Tahu mager untu? Ada di kelas ini yang sedang memagar untu gigi. Nah, memagar gigi itu sebenarnya dilarang di dalam Islam, kecuali itu memang dia ingin kesehatan karena giginya itu tidak rapi atau sakit, maka dia dirapikan, itu baru diperbolehkan. Tapi kalau dia niatnya hanya fashion ya, terus ben ngehit ben ketok-ketok kayak wong liyane ya, itu tidak diperbolehkan. Kalau dia memang sakit ya, terus dia butuh untuk mengencangkan giginya, itu diperbolehkan. Karena itu termasuk dalam merubah ciptaan Allah. Kalau tidak ada unsur kesehatan ya, unsur syar'inya ya. Jadi tadi terus untuk wanita juga tidak diperbolehkan memanjangkan kuku ya. Kuku ini dibawa nih terus dicat ya. Kalau di rumah itu boleh, tapi kalau di luar itu tidak boleh ya. Jadi seperti itu, bisa dipahami ya, cukup jelas. Jadi kalau kuku yang baik, kuku yang seperti apa? Kuku yang pendek dan bersih ya, bersih. Terus tidak diperbolehkan laki-laki juga mengingu ya, memanjangkan kuku juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya, karena kuku itu tempatnya penyakit, nggone setan toh. Ternyata dulu saya berpikir, ojo kuku setan tok. Di sini aku menerjemahkan perkataan guru saya, masuk kukuku setan, jadi aku bayi setan loh. Ternyata tidak. Setelah saya besar, ternyata setan itu apa? Setan itu penyakit. Setan itu yang selalu mengajak kepada keburukan dan menimbulkan keburukan. Itu adalah pengertian dari setan. Nah, penyakit, reget, cacing dan lain sebagainya itu kalau ada kuku panjang itu dia sangat suka ya. Mungkin seperti itu. Silahkan, dari sini ada yang perlu ditanyakan atau disanggah dari pernyataan saya?
Sudah? Silahkan kalau masih ada yang bertanya silahkan angkat tangan. Cikwita. Cikwita silahkan. Pak mau bertanya, lebih baik tidak berkerudung atau berkerudung tapi tidak sesuai syariat? Absen berapa Cikwita? Absen 8, Pak. Absen 8. Oke. Lebih baik berjilbab atau tidak berjilbab. Terus Sezia. Ayo Saya Sezia. mau bertanya Pak, kalau untuk perempuan muslim itu kan diwajibkan untuk berhijab. Nah itu kalau sampai dia udah meninggal tapi belum berhijab itu gimana Pak? Sampai meninggal belum berjilbab. Absen berapa? Halo, Sezia absen? Hilang absen. Herwinda. Tanya Pak, itu saya mau tanya kalau kita nggak pakai hijab di depan anggota keluarga lain kayak Om sama Pak Po, sepupu laki-laki itu gimana? Masih anggota keluarga ya? Ya, tidak berjilbab, tidak berhijab. Absen berapa Herwinda? 17. Kemudian Sahara. Saya mau bertanya Pak. Di hadis halaman 19 itu menyebutkan Rasulullah SAW itu melarang laki-laki untuk memakai cincin emas. Nah, jika seorang laki-laki memakai cincin emas saat beribadah sholat itu sholatnya sah atau tidak Pak? Ya, mas saat sholat. Absen berapa? 21 Pak. 21. Oke, kita bahas dulu 3 pertanyaan ini. Tadi pertanyaan dari Cikweta ya, lebih baik berjilbab atau tidak berjilbab. Nah, di sini ada 2 pernyataan. Dia berjilbab tapi akhlaknya masih buruk. Kemudian yang pertama, dia tidak berjilbab tapi akhlaknya baik. Pertanyaannya lebih baik yang mana? Apakah lebih baik yang tidak berjilbab tapi akhlaknya baik atau dia berjilbab tapi akhlaknya buruk? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak yang ditanyakan dan banyak yang mengalaminya ya. Kalau menurut pandangan saya lebih baik dia berhijab terlebih dahulu ya. Dengan dia berhijab tandanya dia sudah punya niatan untuk menjadi baik. Nah, kalau dia masih memiliki akhlak yang buruk karena dia berjilbab, harusnya dia sudah sedikit banyak memiliki rasa malu, isin. Mosok aku jilbaban kok jik korak misalnya. Mosok aku jilbaban kok sik pacaran. Mosok aku jilbaban jik goncengan apa jenenge gandengan apa meneh peluk-pelukan ya. Itu harusnya dia malu dengan pakaiannya. Kenapa kok malu dengan pakaian? Banyak yang seperti itu. Malulah kepada Allah. Yang pertama itu dia harus sadar diri. Di dalam pelajaran kita yang pertama, kita harus ya selalu berhusnudzon kepada diri sendiri. Kalau sudah memang berniat berhijab, sedikit-sedikit sampai harus meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Pak, kalau itu ternyata masih kadang saya lakukan, kadang ya, bukan sering saya lakukan. Kalau kadang tandanya sama sudah menuju proses menjadi orang yang baik. Tuh. Jadi kalau dia tidak berjilbab tapi akhlaknya baik Pak, dia selalu membantu teman. Nah, ini akhirnya apa? Kadang di Jawa itu ajining rogo saka busana. Jadi ajining diri saka lati. Maksudnya apa? Ajining rogo saka busana apa? Orang itu yang pertama kali dilihat adalah pakaiannya. Wong gosip ya, orang berhibah itu yang perlu dilihat pertama itu adalah pakaiannya. Kok enek cah sekolah itu dia pakaiannya menor, terus pakaiannya nerawang. Nah, yuk, mesti kadang
wi cah guyangan ucul, bahasanya waraknya seperti itu. Orang pasti akan berpikiran negatif. Nah, meskipun dia belum tahu ternyata orang yang tidak berjilbab itu ternyata akhlaknya lebih baik daripada yang berjilbab lah. Dari sini orang yang tidak berjilbab itu lebih banyak akan menimbulkan fitnah. Ya, menimbulkan fitnah. Karena dari segi cara berpakaiannya. Terus kalau orang yang berjilbab ternyata memiliki akhlak yang buruk, jangan salahkan jilbabnya, tapi salahkan orangnya yang salahkan akhlaknya ya. Jilbab itu bukan suatu ukuran akhlak yang baik atau buruk, tapi jilbab itu bisa menjadi acuan orang itu berpikiran baik atau buruk kepada kita. Dia berjilbab tapi dia masih menampakkan bentuk tubuhnya, maka orang juga akan berpikiran negatif. Jadi kesimpulannya, kalau dari saya itu lebih baik dia berjilbab tapi dia masih ingin menjadi orang yang baik. Bukan orang yang berjilbab itu sudah baik, bukan orang yang berkopiah itu selalu baik, berjubah itu selalu baik, tapi tidak. Orang yang sudah melakukan atau menutup auratnya, dia adalah orang-orang yang ingin menjadi lebih baik. Ya. Terus pertanyaan dari Sezia, Pak, kalau sampai meninggal orang itu belum berhijab bagaimana? Ya, ini pertanyaan yang cukup bagus. Ya, kalau dia meninggal terus dia belum berhijab, tidak akan dilihat. Yang meninggal itu pertama kali yang dilihat bukan dia berjilbab atau tidak, tapi dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Husnul khotimah itu maksudnya dia meninggal dalam keadaan ingat Allah. Su'ul khotimah dia meninggal itu digoda oleh setan. Kalau kita ketemu itu bisa kita jelaskan nanti tanda-tanda orang sebelum meninggal itu ada apa. Saya beritahu ya. Kalau sampean ingin tahu, ya sudah banyak dari murid saya setelah mempelajari pelajaran ini yang mendahului saya dan mempraktekkan secara langsung, ya. Jadi tidak apa-apa, saya juga tidak keberatan. Meninggal itu kan urusan takdir Allah. Aku disik, awakmu disik. Biasanya awakmu disik, aku carry juga apa-apa, ya. Terus nek awakmu sungkan, Pak jenengan disik gak apa-apa, aku tak ngalah awakmu disik saya gak apa, ya. Nanti saya ajari tanda-tandanya apa tuh Pak. Kalau sampean mengalaminya, seharusnya ini pelajarannya langsung, nanti sampean bisa merasakan sendiri, melihat sendiri apakah sudah dekat Pak. Itu langsung bisa dirasakan ya. Dan sampean tahu. Nanti kalau ada yang request Pak, ciri-ciri orang sebelum meninggal itu apa, nanti saya jelaskan. Dan baru kemarin tuh ada yang tanya ke saya, Pak, saya kok merasakan seperti ini, apakah saya sudah dekat Pak? Itu saya guyoni, ini ndang cepat wih. Saya tidak tahu kalau dia itu ternyata sakit. Ya, sejak dia bertanya itu 1 bulan kemudian dia meninggal. Ini ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kalau nanti di kelasmu ingin tahu nanti kita bahas ya. Kalau ingin tahu, kalau nggak ingin tahu ya nggak apa-apa. Kalau orang sampai meninggal dia belum berhijab, tadi kalau meninggalnya husnul khotimah nggak apa-apa. Kalau su'ul khotimah ini yang bahaya ya. Lah, orang meninggal itu tergantung bagaimana dia menjalani kehidupan. Matimu adalah sesuai dengan apa yang kamu jalani. Wong seneng neng dalan, biasanya mati neng dalan. Wong seneng ngaji, biasanya mati ini pas ngaji. Wong seneng sholat, biasanya pas sholat. Wong seneng maksiat, biasanya pas maksiat. Wong seneng nukang, biasanya yo pas nukang, seperti itu ya. Jadi tergantung bagaimana kamu menjalani kehidupan. Orang yang tidak berjilbab biasanya matinya juga tidak berhijab. Nah, ini dia tadi sampai meninggal terus apa yang terjadi ya? Wallahu a'lam. Berhijab itu adalah kewajiban. Jelas-jelas kewajiban yang diperintahkan oleh Allah di dalam Islam. Kalau sampai dia meninggal dia tidak ada sedikit pun niatan ya, jelas tadi siksa Allah itu sangat pedih. Ya. Tapi kalau dia sudah ada niatan, aku nek wis lulus SMA tak berjilbab, atau aku nek kelas 11 tak berjilbab. Nah itu sebagai sebuah nazar dah. Kalau bahasa Arabnya itu azam. Azam itu keinginan yang kuat. Kalau dia sudah berazam, dia sudah berniat, dia berjilbab sampai meninggal ternyata dia belum sempat berhijab, itu dia 50-50. Ya.
mungkin ada kesibukan atau tuntutan dari pekerjaannya, akhirnya dia tidak bisa berjilbab, itu kalau dia sudah ada niat dalam hatinya, itu 50-50 ya. Kalau disiksa ya nggak terlalu berat, tapi kalau dia tidak ada niatan sedikit pun, itu yang akan diperberat siksaannya di hari kiamat ya. Terus yang ketiga, anggota keluarga itu melihat kita tidak berjilbab, di halaman 19 ya. Di halaman 19 apa di mana? Di halaman 18 ya. Di situ jelas ya, kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka. Jadi ponaan, adik ponaan, mas ponaan itu boleh. Atau putra-putra saudara perempuan, pokoknya masih ada di surat An-Nur ayat 31. Itu bagi yang berjilbab loh ya. Ya. Terus kalau bisa ya, jangan di rumah itu seenaknya saja. Misalnya sampean berpakaian ketat. Wah, itu kan anggota keluarga saya, Pak. Akhirnya sampean memakai pakaian bupati. Ya, bupati terus you can see. Tahu bupati? Bupati itu buka paha tinggi-tinggi. You can see, ya you can see pakaiannya ya, itu di rumah. Nah, hati-hati kalau seperti itu juga tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu kalau sama tidak berjilbab, tok pakaiannya tapi masih menutup aurat, ya. Jadi itu masih dalam Islam masih diperbolehkan ya. Kalau di dalam surat An-Nur, ya. Intinya yang tidak memiliki keinginan terhadap sampean, ya, atau yang belum memiliki pengetahuan tentang aurat. Misalnya cah cilik, cah bayi, ya kan gak genah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau Pak, itu kalau suami ibu saya Pak, tapi itu bapak tiri saya, apakah boleh? Tidak boleh. Ya, kalau itu bapak tiri, ibu tiri tidak boleh. Itu termasuk orang luar. Ya, meskipun itu di dalam hukum adalah bapakmu, tapi kalau di dalam Islam itu orang lain. Ya, jadi zaman harus tetap menjaga auratmu, karena nggak tahu kayak yang film-film Indosiar, ayahku ternyata, ibuku ternyata, anakku ternyata, wes wakeh ya, banyak yang terjadi di lingkungan kita. Jadi kalau sampean tidak berhijab di lingkungan atau di rumahmu itu masih diperbolehkan sesuai dengan An-Nur ayat berapa tadi, 31. Dilihat apakah beliau itu termasuk kriteria ini atau tidak. Terus kemudian harus tetap menjaga auratnya, ya. Pertanyaan terakhir, terus syahadat dari syahadat tadi, cincin emas. Cincin emas itu dilarang kenapa bagi laki-laki? Kalau sama nanti membuka internet ternyata apa? Kalau laki-laki memakai emas, ya itu ada unsur negatifnya bagi tubuh laki-laki dan itu akan mempengaruhi kesehatannya laki-laki. Maka di sini di halaman 19 jelaslah ya, itu dilarang oleh Rasulullah. Terus kalau dia mengenakan pada waktu sholat Pak, sekali lagi sesuatu yang dilarang terus dia lakukan, ya itu kan membatalkan seperti itu ya. Jadi bisa kalau dia misalnya sholat bagi laki-laki, karena ini membahas sholat, kenapa tidak boleh laki-laki memakai cincin tadi ya untuk kesehatan? Laki-laki memakai cincin. Jadi untuk kesehatan itu jelas akan mempengaruhi kesehatan bagi laki-laki tersebut. Terus Pak, biar saya percaya diri, biar itu namanya pakaian zuhurah, pakaian kesombongan, itu juga dilarang oleh Islam ya. Jadi ternyata pada waktu sekarang ini kalau laki-laki sering memakai emas, nanti sampean bisa googling sendiri, itu akan menimbulkan penyakit Alzheimer ya, gangguan neurologis, penurunan daya ingat, biasanya malah luluk. Kalau sampean tidak percaya ya silahkan dibuktikan. Islam itu kan penuh dengan ilmiah ya.
Terus kalau Pak, kalau menikah Pak, itu kan dipakai untuk apa namanya menikah. Terus saya memakai cincin. Istri saya kan juga memakai cincin. Pak Muhtar kok tidak memakai cincin? Jadi kalau sampean ingin memakai cincin, jadi carilah yang tidak mengandung emas, ya, perak atau apa itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Yang coba ini untuk laki-laki bisa disimak ya. Ini untuk sholat tolong diperhatikan benar-benar. Pak, saya sholat pakai kaos. Boleh enggak? Juga oleh, dosa. Sholat pakai kaos. Ya. Kenapa enggak boleh lah mau sholat masuk arep kaosan? Gawi memakai itu baru memakai. Juga oleh. Sholat ya sholat kok sholat arep lambenan kaosan ya. Bisa dilihat gambarnya? Halo. Apakah bisa dilihat gambar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Untuk laki-laki tolong dilihat aurat tersingkap saat sholat, batalkah? Yuk batal. Wis, celengane ketok aku sawering beh cara oleh itu disawadu jungkur. Ya, tapi itu dilarang. Dosane lu dosa munggo laduh, dosa sing gedhe ya. Nek wong sholat tak dipancal. Jadi tolong diperhatikan kalau sholat bagi laki-laki itu jangan sampai celenganmu ketok. Wis. Laki-laki, halo. Kalau sampean pakai kaos ini boleh, tapi yang tidak diperbolehkan kalau celengan kita itu terlihat batal sholatnya. Ya. Terus wanita juga, wanita kayak gini. Ya. Kalau wanita itu pakai rukuh terus kemudian kakinya terlihat itu juga tidak boleh sebenarnya, batal ya. Kalau sampean secara sadar itu maksudnya apa? Sebelum sholat, sampean kan memilih rukuh yang baik. Nah, dalam rukuh yang baik itu harus menutup semua bagian anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Maka kalau kakimu ini tersingkap, itu sebenarnya batal kalau sampean sudah tahu, sampean sudah pernah mencoba sing rukuh pedotan ini kan biasanya ketok, ya. Maka itu tidak boleh. Maka saran saya kalau sebelum sholat sampean memilih rukuh makana itu sampean lihat dulu apakah nanti kalau buat sujud itu terlihat tidak auratmu ya. Kalau terlihat maka itu bisa membatalkan sholat kita ya. Laki-laki tadi khusus laki-laki, Pak kalau sholat saya memakai celana saja bagaimana Pak? Terus gak apa jenenge gak kelambenan, gak kaosan, ote-ote ya. Sebenarnya itu kalau di dalam fikih itu tidak batal ya, tapi di dalam adab kita kan orang yang beradab, iya kurang ajar bahasa ini. Kalau bahasa saya seperti itu, kurang beradab. Nah itu seperti ini. Kalau di dalam hidup itu kan pernah saya singgung. Kalau memang kamu tidak memiliki pakaian apapun boleh, ya Pak. Kalau pakaian itu terkena najis Pak. Lah kalau terkena najis dan najis itu sudah sampai diusahakan dibersihkan, misalnya kena darah, ya di sini kena darah. Sampai bersihkan saja dengan air, tapi masih ada Pak. Sampai cium baunya, kalau sudah tidak ada, ya tidak apa-apa itu sampai gunakan untuk sholat, karena sudah tidak ada yang bisa mengganti lagi, ya tetap dipakai. Tapi dengan catatan sampai sudah berusaha untuk mensucikan terlebih dahulu, membersihkan terlebih dahulu, ya. Terus tadi kalau sampai sujud laki-laki ketok, maka itu membatalkan sholat, ya. Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan lagi terakhir. Pas. Cikuita wis nyetel musik gitu. Sudah ada? Mariana. Saya Pak. Absen berapa Mariana? Absen 20 Pak. Absen 20. Bagaimana cara menyadarkan seseorang supaya mau berhijab Pak?
Ya. Terus Selsa. Absen? Tadi kan Pak Muhtar absen 31, Pak. Tadi kan Pak Muhtar menyinggung soal pacaran. Kalau hukumnya pacaran di dalam Islam tuh kayak gimana? Itu kan kemarin sudah dibahas di pertemuan yang pertama, masuk gak melok gitu sih. Hukum pacaran, ya sudah. Yes. Sudah, tidak ada. Satu lagi kalau tidak ada kita bahas dan kita tutup Adinda. Terakhir Adinda. Ayo Adinda. Dinyalakan mic-nya. Saya mau tanya Pak. Ya. Kalau kita menutup auratnya itu tidak setiap hari gitu loh Pak. Jadi kadang-kadang berjilbab, kadang-kadang tidak. Itu bagaimana Pak? Ya. Absen berapa? Absen 1. Sudah. Ya. Untuk hari ini sesi tanya jawabnya cukup. Ya, nanti kalau ada waktu nanti kita sambung lagi. Pertanyaan dari Mariana, menyadarkan seseorang. Ini cukup bagus, ya. Tapi dengan catatan ya, kalau kita ingin menyadarkan seseorang, kita harus melakukan terlebih dahulu. Misalnya kita ingin teman kita menutup aurat, kita harus menutup aurat kita terlebih dahulu. Misalnya kita mengajak teman kita sholat, kita harus sholat terlebih dahulu. Jadi tunjukkan kepada temanmu uswah yang baik. Uswah yang baik, contoh yang baik, perilaku yang baik, berpakaian yang baik, beribadah yang baik. Ya, kalau sudah temanmu tahu, bukan berarti ini riak ya, tidak. Tapi ini adalah sebuah kepribadian yang sudah sampean miliki, sifat yang sampean miliki. Misalnya setiap pagi sampean sholat duha. Kalau di semasa itu banyak ya. Kalau dulu sebelum pandemi itu masjid itu tidak pernah sepi. Sebelum berangkat jam 6.15, jam 6.20 sudah banyak yang sholat duha. Jadi per kelas itu banyak yang seperti itu. Kalau enggak nanti pas istirahat ya dia sholat duha. Atau ada yang pas jam kosong lah. Ini yang menjadi kemarin tanda tanya itu jam kosong mau bolos, nek jam kosong sholat duha gak popo, tapi nek bolos pelajaran di sholat itu tidak boleh. Ya, kewajiban kita yang kita dahulukan terlebih dahulu. Lah, di sini menyadarkan seseorang itu bagus, tapi tidak boleh dengan cara paksaan. Ya, tidak ada paksaan di dalam Islam. Jangan memaksa dia untuk berjilbab. Terus kalau mengajak jangan ngeden-ngedeni. Ya. Mengajak itu aja dengan cara yang buruk ngeden-ngedeni. Nek gak jilbaban rokok we. Wis ta kobong. Ya bocah ora sida gelem. Bocah ngamuk-ngamuk ngejak gelut sampean ya. Dengan cara yang baik itu seperti apa? Sampean apa namanya? Kasih apa namanya? Pemikiran yang baik. Apik gitu wong ya ini bahasa saya ya. Neng pasar karo neng toko itu lebih terjaga mana kira-kira? Misalnya sampean tuku gorengan kuwi ditutup karo dumbar, terus akeh laler. Lah sing dumbar iki kan lalere akeh to ngrubung ya. Ternyata yang satunya ditutup karo tutup, lalere gek iso mlebu. Kira-kira cara sampean iki dadi wong tuku pilih sing akeh lalere sing terbuka kemeng apa sing tertutup? Pilih yang mana? Nampo gak pilih laler kan jamu. Terus kayak neng film-film bebu crek ya dipangan enak ya. Kenapa? Ya. Jadi kalau ingin mengajak temanmu jangan ngeden-ngedeni, ya diajak berpikir secara rasional. Barang nek bukaan kuwi biasane luwih murah ya. Ning pasar kuwi kabeh wong iso demek. Terus nek ning toko itu lebih mahal dan harganya pas kayak iso dinyang. Ya, tergantung sampean ya kalau nanti ingin beli yang mana, ingin pilih yang mana. Seperti itu. Jadi sampean
buka wawasan dia. Kalau sampean mengajarkan seseorang, tandanya sampean itu satu menambah wawasanmu sendiri, menambah pengalamanmu. Itu juga cukup bagus ya, mendakwai diri sendiri dulu baru mendakwai orang lain, memberikan contoh yang baik bagi orang lain ya. Jadi menyadarkan seseorang untuk berjilbab, mengajak berjilbab bagus ya, itu sangat-sangat bagus. Bukan hanya berjilbab ya, misalnya ngajak koncone ben gak pacaran piye, nek koncone pacaran nemen ya piye carane ngeling, itu yang lebih bagus. Terus koncone sing gak gelem salat dijak salat, nah, itu bagus. Mengajak kepada kebaikan itu menjadi jariyahmu yang selalu mengalir. Selama orang itu melakukan, misalnya awakmu koncomu gak jilbaban, terus karena sampean ngejak jilbaban, ngiring jilbaban, bocah jilbaban, jariyahmu mengalir. Terus bocah yang dulunya maksiat, bocah gak gelem maksiat, jariyahmu selama dia tidak melakukan maksiat, pahalamu selalu mengalir. Tuh ya. Terus sebelum ke Adinda, sebelum ke Selsa, kita ke Adinda dulu. Pak, menutup aurat tapi kadang kala ya, misalnya di sekolah berjilbab, ternyata di rumah enggak. Nah, ini sudah lebih baik daripada yang tidak pernah berjilbab sedikit pun. Sekali lagi jangan langsung memvonis, kowe jilbaban musiman, ini ya dosa. Ada sing ngelokne wi gak tau jilbaban, luwih elek, itu ya luwih nemen ya. Maka kalau dari saya, kalau dia sudah berjilbab tapi dia kadang tidak berjilbab, enggak apa-apa, itu anggap saja sebuah latihan. Ya, jangan sebagai sebuah paksaan, akhirnya kalau dipaksa sama tidak mau. Sesuatu yang dipaksakan itu biasanya akan menimbulkan pemberontakan ya. Jadi jangan memaksa, lebih baik melatih. Nah, melatih itu kan juga dengan paksaan, Pak. Iya, tapi niatnya beda dan hasilnya juga akan berbeda. Maka kalau ada anak yang kadang berjilbab, kadang tidak, selama kalau dia tidak berjilbab, pakaiannya masih wajar ya, dia tidak bupati dan sebagainya, itu masih lebih bagus ya. Atau jangan seperti ini, dia berjilbab terus mulai bae los metu los sampai lali gak kelambenan, itu ya nemen bagi saya ya. Jadi itu untuk Adinda ya. Jadi menutup aurat kadang kala itu bagaimana? Tidak apa-apa, itu sebuah sarana sampean untuk pembelajaran. Jadi nanti kalau sudah sampean ketemu yakin, aku kudu berjilbab tenangan, maka ibadahmu nanti akan bernilai lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena sampean menemukan sendiri, bukan ikut-ikutan, ya. Islam kita kan kadang Islam karena orang tua lah. Kalau sampean menemukan sendiri, ternyata Islam itu benar-benar benar. Itu akan beda aja. Sholatmu juga tidak akan dipaksa, awakmu gak sholat kayak sesuatu yang hilang, terus sampean gak ngaji ada sesuatu yang hilang, seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir untuk Selsa. Hukum pacaran dalam Islam sudah kita bahas di bab pertama ya, di webinar itu. Kalau sampean ingin lebih jelas bisa sampean buka. Tentang ta'aruf sudah saya jelaskan. Hukum pacaran dalam Islam itu jelas tidak ada dan haram ya. Dilarang laki-laki dan wanita itu berduaan kalau dia tidak dengan mahramnya atau berpacaran tadi, tidak boleh. Lah, tadi sekali lagi saya berikan gambaran. Kalau sampean nanti mempunyai 2 permen ya, ini permen guntingku, sitoke permen. Nanti sampean uji coba. Yang satu itu bungkusnya sampean buka. Terus sampean tinggalkan neng ngarepan apa neng ndi wis. Percobaanmu ya. Neng ngarep omah, kalau di rumah, kalau di kelas nanti di depan kelas. Yang satu silakan diuncei. Yang satu silakan dibiarkan tertutup, ojo mbok buka permen. Ya, tinggalkan saja. Apa yang akan terjadi? Halo, silakan yang mau menjawab. Apa yang terjadi kira-kira? Akan dirubungi semut. Ya, yang mana selfie Yani? Selfie. Yang dirubung yang mana? Yang terbuka. Yang terbuka ya. Sama dengan gorengan sing dibuka diparani laler ya. Cah nek gorengan gak diparani laler itu tanda tanya. Pasti ada zat-zat kimianya. Teman kalau ingin ngetes seperti itu, tapi ojo mbok buka. Lah wong nek
wis terbuka tapi gene sing nyedek lha wonge biasanya formalin tok bahaya kayak mayit. Ya. Jadi kalau permen itu terbuka maka semut terus sesuatu yang kotor itu bisa mendekat sama dengan tubuhmu. Ya. Kalau tubuhmu tertutup lihat semutnya gak gelem moro. Laler juga gak gelem moro. Bukannya gak gelem wayahe, sampe nek wayahe buka tutup itu ya seseorang yang siap. Ini pernyataan saya yang terakhir sudah 1 jam lebih 15 ya. Nanti silahkan sampean cerna sendiri pasar dan toko. Orang yang ini saya ibaratkan yang berpacaran dan yang tidak loh ya. Wong nek seneng pacaran, mohon maaf, ini seharusnya nanti di pergaulan bebas. Itu menurut saya seperti wong sing ning pasar. Barang yang di pasar itu diobral, dijual murah dan semua orang iso jajal, iso make, iso wis megang-megang iki piro ya to. Kadang gak sedo tuku. Mbuh tangane iki Pak demek apa wis gak mikir. Ya. Boleh dicoba. Iki diwajal terus gak sedo tuku ya enek ning pasar. Maka wong pacaran iki koyo ngono kuwi. Mbok gak sedo tuku dulur. Kadang ning pasare bayi weget sing ngetal dan lain sebagainya. Tapi kalau di toko sampean di jenenge toko yang benar-benar benefit dan di situ diplastiki, nggak boleh dicoba, tidak boleh dicoba, kan mesti enak tulisannya. Terus kayak neng Indomaret wis, misalnya tuku roti neng Indomaret karo tuku apa jenenge? Indomaret kan biasanya nek donat toh, ya. Tuku donat neng pasar karo tuku donat neng Indomaret. Nah, mesti ada bedanya. Kalau di Indomaret kan ditutup di toko. Orang yang benar-benar punya uang dia siap untuk membeli. Tapi neng pasar gak, Bu, sok ya. Sok nek pas paing aku tak moro, iso nyicil. Itu wong pacarane eleke ning kono kuwi. Semua orang bisa nyicil terus kadang iso oper kredit. Nanti kita bahas lebih lanjut kenapa pacaran itu kok dilarang. Nah, nanti di pergaulan bebas ya, sabar dulu. Jadi di dalam Islam hukumnya tidak diperbolehkan. Kalau sampean ingin lebih lanjut nanti bisa dibuka lagi webinarnya. Ya, silahkan videonya dinyalakan, kita tutup pelajaran hari ini ya. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah bertanya dari semuanya. Pertanyaan-pertanyaan cukup bagus, cukup berbobot. Tadi yang belum tahu absennya adalah Sezia ya. Sezia itu absen berapa? Saya harus mencari-cari lagi ya. Mungkin itu dari saya untuk webinar kali ini ya, semoga bermanfaat dan apabila nanti ada pernyataan saya yang kurang tepat silahkan dinyalakan sebelum kita tutup kalau masih ada orangnya. Ya. Kalau sudah, ya mari kita tutup bersama-sama pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita bahas benar-benar mampu membawa manfaat khususnya bagi kita semua dan nanti semoga kita mampu menginspirasi teman-teman kita, orang-orang yang dekat dengan kita ya, agar bisa menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang mau menjaga pakaiannya. Kalau pakaian sudah bagus, insya Allah akhlaknya juga bagus. Ajining rogo saka busana, ajining diri saka lati. Jining diri itu apa? Kehormatan diri itu terlihat dari apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pakaian yang lebih bagus itu adalah pakaian yang menutup aurat dan yang paling utama itu adalah pakaian yang akhlak atau pakaian akhlakul karimah. Jadi sebagus apapun pakaiannya kalau dia memiliki akhlak yang buruk itu maka orang juga akan menilai dia dengan buruk. Allah juga akan menilai dengan buruk. Maka pakaikanlah pakaian yang baik untuk tubuhmu sesuai dengan syariat Islam. Pakaikanlah yang baik untuk akhlak, untuk hatimu, untuk pikiranmu ya, agar nanti Allah senantiasa meridhoi apa yang kamu lakukan, apa yang kita lakukan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk benar-benar mampu menjaga diri kita ya dari berpikiran, dari berprasangka buruk, dari pakaian-pakaian yang buruk, dari akhlak-akhlak yang buruk. Semoga memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang
baik dan orang-orang yang senantiasa mendekat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, itu